Bismillahirrahmanirrahim. Ada nggak yang nggak punya dosa di antara kita? Boleh angkat tangan. Yang sedikit, yang banyak. Saking banyaknya nggak bisa angkat kan? Baik, sekarang kita ukur dulu bagaimana kita mengukurnya. Hati-hati, kita mengharapkan dosa kita dihapuskan, insya Allah malam ini. Ya seperti tulisan cepat dihapus, gitu kan? Cepat, antum belum catat udah dihapus, gitu kan? Nah, hati-hati. Kita berharap juga begitu. Malaikat belum catat udah dihapuskan, gitu kan? Karena maksiat itu beda dengan kebaikan. Kebaikan itu baru niat dituliskan, tapi maksiat tidak dikerjakan baru dicatat. Jelas ya? Sekarang perhatikan jenis kesalahan. Pertama ada yang disebut dengan khata. Khata itu pada umumnya, walaupun tidak mencakup semuanya, pada umumnya itu kesalahan yang belum tentu ada dosanya. Walaupun nanti ada beberapa ayat di Quran ada disebutkan dengan khata dan mengandung dosa. Tapi secara teoritis pada awalnya kalimat khata ini kesalahan, salah, tapi belum tentu ada dosa. Misal, subuh jam berapa? Ayo cari di atas, ada nggak tuh? Yang berapa? 4? Pemirsa, saya tidak tahu. Setiap mengunjungi satu tempat selalu ada perbedaan pendapat. Baik, 431 atau 432, oke? Baik, bisa 432. Lihat sini, 432 sholat subuh. Kemudian antum baru sholat jam 6 misalnya. Salah tidak? Jelas salah. Dari mana tahu salahnya? Karena kalimat Qurannya minta waktunya dijaga, tunaikan tepat dengan waktunya. Quran surah kedua ayat 238. Posisi paling kanan sebelah atas di pojok. Hafizu 'alas shalawat. Jagalah waktu-waktu salat. Tahu dari mana waktunya dijaga? Dari Quran surah keempat ayat 103. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Waktunya saya tentukan. Waktu ditentukan 432 ada salat jam 6. Salah tidak? Salah. Dosa tidak? Halo, dosa tidak? Kalau tidak tahu katakan nggak usah ngarang. Pelajaran mengarang cuma ada di bahasa Indonesia. Baiknya, lihat sini. Belum tentu dosa. Belum tentu. Kalau dia terbangun jam 4, tertidur bukan karena sengaja, mungkin terlampau lelah, gitu kan, dan sebagainya. Bahkan tidak sedikit malamnya yang tahajud, kemudian tiduran, gitu kan. Kalau itu juga harus perbaiki. Tapi ini pulang lelah, capek, tahajud juga tidak terlewat, bangun jam segini. Bahkan pernah dalam riwayat nanti banyak hadis-hadisnya. Nabi di perjalanan minta Bilal menjaga supaya nanti dibangunkan semuanya. Kata Bilal, insya Allah nanti saya bangun. Awas ya, tiba-tiba tidur, semua tidur. Kapan bangunnya? Ketika matahari mulai naik. Terasa, baiklah dia bilang, celaka kamu bilang. Awas, jangan sekali lagi demikian. Artinya, mudah bagi Allah menjadikan Nabi bangun. Mudah. Tapi kenapa kemudian Allah menetapkan beliau tidur? Untuk menjadi hukum bagi umatnya di masa yang akan datang. Sebab kalau tidak terjadi itu, kita tidak akan tahu bagaimana cara mengganti sholatnya. Seperti apa menunaikannya. Apakah adzan lagi, apakah sunnah lagi, apakah langsung kepada fardunya. Nah itu ada beberapa hal yang harus kita lihat. Ini celah suka diambil sama orientalis. Ya, dan ditekan di sini seakan-akan ini loh, ini cacatnya, ini cacat tidak. Kita harus baca lewat jalur hukum yang lain. Paham ya? Baik, kembalikan sini. Ini belum tentu ada dosanya, belum tentu. Kesalahan yang belum tentu ada dosanya disebut khata. Sifat Allah yang memaafkan jenis kesalahan ini disebut dengan al-afu. Al-afu. Fokus. Kalau dia sholat jam 4.32, bangun jam 6. Tapi sengaja misalnya, sengaja nonton bola dulu, tunggu-tunggu gitu kan. Final, Madrid lawan Juve, gitu kan. Masya Allah, tunggu-tunggu, tiba-tiba habis. Bangun kesiangan. Tunggu-tunggu. Waduh, pelatih Madrid Zinedine Zidane dulu main di Juventus juga, kemudian pindah. Kalau Juventusnya sekarang masih mau alih, saya hafal itu, ya. Baik, tapi nggak harus kemudian Anda habiskan waktu untuk nonton, karena kerja. Saya nggak pernah nonton tapi saya tahu. Ya, saya tahu, saya paham. Dulu kemarin Champions menang 3-0 Atletico Madrid dan dibalas kalah 2-1 gitu kan. Dia paham juga, Juventus kemudian menang juga kemarin gitu kan. Dia masuk bertemu lah, Higuain golnya kemarin. Ya, paham, saya ngerti. Nanti ketemu insya Allah gitu kan. Lawannya Madrid dengan Juventus. Sekarang Madrid persaingan dengan Barcelona. Poinnya sama-sama. Ya, tapi sekarang unggul satu poin. Ya, maaf, satu pertandingan lagi. Ya, sekarang bedanya 3 poin. Tapi kalau Barcelona menang, Madrid kalah lawan Malaga nanti, ya maka poinnya seimbang, maka Barcelona akan juara. Saya paham, ngerti saya.
Tapi saya nggak pernah nonton, nggak ada kerjaan, nggak ada kerjaan. Anda tanya saya apa? Barcelona pelatihnya Luis Enrique. Nanti sebentar lagi akan perpisahan, tidak akan melatih Barcelona lagi. Pada pertandingan terakhirnya akan ada perpisahan. Saya ngerti, saya paham. Di Italia sudah ada juaranya Juventus, di Inggris Chelsea juaranya, keduanya Tottenham Hotspur, ya 3 dengan persaingan erat. Ada Liverpool punya berapa pertandingan lagi, bawahnya Manchester City, ya bawahnya lagi Arsenal, MU nomor 6, tapi MU punya peluang dari Liga Eropa, akan bertanding kemudian di Stockholm lawan Ajax. Kalau menang dia masuk ke Champions. Saya ngerti, tapi saya nggak pernah nonton, nggak ada kerjaan. Saya mau tanya apa? Nah ini. Ada orang-orang tontonin, ditanya nggak apa-apa, nggak tahu data, nggak tahu apa-apa. Sholat subuh jam 6. Ini zambun namanya, zambun. Salah yang jelas mengandung dosa. Tapi orang salah begini pun, saking sayangnya Allah, sebelum nyawa sampai ke kerongkongan, masih ada kesempatan dia untuk bertobat. Diberikanlah sifat Allah untuk mengampuni yang begini. Namanya Ghafir. Ghafir. Quran 40 ayat 3 itu Ghafiriz dzambi wa qabilit taubi. Ghafiriz dzambi, ghafir dipasangkan dengan dzambun. Kalau dosanya semakin banyak lagi, sudah dia terlambat, ajak orang. Mau kemana? Sholat nomor 2, nomor 1 ini. Dan ikut orang ke situ, tambah lagi dari dzambun jadi dzunubun. Semakin bertambah dosa. Surah Nuh ayat ke-10. Ketika Nuh mengajak kaumnya untuk tobat, karena dosanya semakin banyak, mulai mencela, mulai mengancam, kata Nuh, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Sifat yang berubah jadi ghaffar. Ketika menyebut ghaffar, kenapa ghaffar? Karena umatnya Nabi Nuh dosanya semakin bertambah. Kalau dosanya masih ringan, innahu kana ghafira. Tapi kenapa disebutkan ghaffar? Karena dosanya semakin bertambah. Sudah enggak sholat, terlambat bahkan sholatnya, kalaupun mau ngajak orang lain dan mencela orang yang sholat, mencela bahkan, masya Allah. Saya nggak enak kalau besok sudah sini sholat, pokoknya sholat nanti lah, kita nonton dulu. Mereka mah terlalu soleh, coba lihat tuh. Kemarin begini, sekarang begitu, terlalu soleh aja, masya Allah. Begitu azan berkumandang, Allahu Akbar. Itu yang seperti itu, dosanya bertambah. Plus dzunubun ma'afuni. Orang yang mencegah orang lain ibadah, bahkan di masjid itu disebut oleh Quran itu termasuk orang paling zalim, bukan cuma dzunub, dia zalim. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-114. Posisi paling kiri di pertengahan. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ayyuzkara fiha ismuh. Siapa orang paling zalim yang menghambat orang lain untuk berzikir di luar Allah? Maka dzunubun ma'adh-dhulmi. Dzunubun ma'adh-dhulmi. Dzunub plus zulmun. Yang seperti ini pun Allah masih berkenan mengampuni. Sifatnya diturunkan Ghafur. Innahu huwal ghafur. Ghafur.